Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ta'alaniyatul futuh wal manuh wal rasuh wa tabatin nasuh wa salatu jasari wa ruh wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wa kitab Syekh Shihab bin Ahmad bin Hajar al-Asqalani wa Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawad Syafi'i al-Badani وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين وثم إلى روح الشيخ مربي روح السيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السجاب وثم إلى روح الشيخ مربي روح كي حجي حفيظ الدين ثم إلى الشيخ مربي روح كي حجي سبيل الرشاد وثم إلى روح الشيخ مربي روح كي حجي درسيني وثم إلى روح الشيخ مربي روح كي حجي سنبشري أبو بكر رسولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه كقدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Silakan dibuka kitab Nasul Ibad, ada di halaman 20, 12 baris dari bawah. Halaman 20, 12 baris dari bawah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Wat-taubatu ay ar-ruju'u ilallahi ta'ala bihalli uqdati al-israri anil qalbi thumma al-qiyami bikulli haqqin lillahi ta'ala minasy-syaikhi hasanatun walakinnaha minasy-syabbi ahsanu wal judu ay ifadatu ma yanbaghi la li'iwadin minal aghniya'i hasanun walakinnahu minal fuqara'i ahsanu.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Radhiyallahu ankum. Wa taubatu ay ar-ruju'u ila Allah ta'ala bihalli uqdatil israri 'anil qalbi thumma al-qiyami bikulli haqqin lillahi ta'ala minasy-syaikhi hasanatun walakinnaha minasy-syabbi ahsanu wal judu ay ifadatu ma yanbaghi la li'iwadin minal aghniya'i hasanun walakinnahu minal fuqara'i ahsanu. Kembali kita melanjutkan kajian dari kitab Nasaihul Ibad, yaitu pada makalah yang kedua dari Babur Rubai yang telah disampaikan oleh sebagian hukama, bahwa kemarin dikatakan arba'atun hasanatun walakinna arba'atan minha ahsan. Jadi ada 4 hal yang merupakan 4 hal ini merupakan sesuatu yang baik, yang merupakan perkara yang baik, akan tetapi 4 hal ini walakinna arba'atan minha ahsan, akan tetapi 4 ini lebih baik lagi dibandingkan dengan yang pertama. Kemarin dikatakan al-haya'u minar rijali hasanun, bahwa memiliki sifat malu itu kalau dimiliki oleh laki-laki itu merupakan suatu hal yang bagus. Walakinnahu minal mar'ati ahsan, tapi lebih baik lagi, lebih bagus lagi kalau sifat malu itu dimiliki oleh perempuan. Laki-laki memiliki sifat malu bagus. Sifat malu ini bila mana dimiliki oleh wanita, oleh perempuan, tentunya itu lebih bagus lagi. Ya. Wal adlu min kulli ahadin hasanun walakinnahu minal umara'i ahsan. Sifat adil dimiliki oleh setiap orang itu bagus. Akan tetapi sifat adil ini bila mana dimiliki oleh para pemimpin, tentunya itu lebih bagus lagi. Ya. Ini pembahasan kita yang kemarin ya. Kemudian lanjutannya adalah wa taubatu ayr ruju'u ila Allah ta'ala bihalli uqdatil israri 'anil qalbi thumma al-qiyami bi kulli haqqin lillahi ta'ala minasy-syaikhi hasanatun. Taubat, wa taubatu, dan taubat. Apa arti taubat? Taubat itu artinya ay ar-ruju'u ilallah. Taubat itu artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minal mazmum, minal fi'lil mazmum ilal fi'lil mahmud. Dari yang tadinya perbuatan kita tercela, perbuatan yang dianggap hina oleh syariat agama, kemudian kita berubah untuk melakukan hal yang terpuji
oleh syariat agama. Itu namanya taubat. Ya. Nah, di sini Syekh Nawawi Al-Bandani beliau mendefinisikan air ruju'u ilallahi ta'ala. Yang namanya taubat itu artinya kembali ilallahi ta'ala, kembali menuju ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikembali kepada Allah. Artinya dia yang tadinya jauh, yang tadinya dia nggak kenal Allah, nggak mau kenal Allah, yang tadinya dia nggak mau ibadah, sekarang udah mulai ngedekat. Ya, yang tadinya dia jauh dari Allah, sekarang dia mendekat kepada tuntunan Allah. Tentunya kata Syekh Nawawi bihalli uqdatil israri, yaitu dengan membuka ikatan-ikatan israr dalam terus-menerusnya dia untuk melakukan kemaksiatan anil qalbi, dari hatinya. Jadi ikatan-ikatan atau belenggu-belenggu yang dimana di dalam hatinya itu yang tadinya selalu israr il-ma'siyah, terus menerus melakukan kedurhakaan, kemaksiatan kepada Allah, itu ikatan tadi, belenggu tadi dibuka sama dia. Ikatan tadi dibuka sama dia. Nah, dibuka ikatan tadi artinya dijauhkan larangan Allah. Summal qiyami, kemudian dikerjain, dilaksanain bikulli haqqin lillahi ta'ala, setiap hak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ibadah itu hak Allah. Ya. Berarti itu kewajiban kita, ya, menjalankan kewajiban kita terhadap Allah. Nah, yang tadinya dia nggak sholat, yang tadinya nggak pernah baca Quran, yang tadinya dia nggak pernah duduk mengaji, sekarang duduk mengaji. Sekarang dia sholat, sekarang dia baca Quran. Yang tadinya nggak pernah tuh Quran ditoleh-toleh sama dia. Ya, itu namanya taubat. Nah, taubat ini kata sebagian hukama, minasyaikhi, yang timbulnya, yang terbitnya daripada seorang syekh. Syekh ini man zawaza arba'ina sanatan, orang yang berusia 40 udah dikata syekh gitu ya. Syekhnya disebut dengan syekh lughatan. Man zawaza arba'ina min umrih, orang yang sudah berusia, beranjak usia 40 tahun, itu dinamakan orang itu dipanggilnya udah syekh. Menurut lughah, artinya ditinjau dari segi bahasa. Tapi kalau menurut istilah, yang namanya syekh itu man balagha rutbata ahlil fadli walau kana sabiyan. Ya, dia masih muda, belum sampai 40, tapi ilmunya Masya Allah, itu disebut syekh juga. Tapi syekh ditinjau dari segi istilahan. Ya, ada istilahan, ada lughatan. Dari segi bahasa, orang yang setiap umurnya udah 40 ya syekh udah. Kalau perempuan namanya disebut dengan syekhah. Laki-laki syekh gitu. Ya. Nah, andai kata ada orang yang udah syekh, yang tadinya dia bergelimang dengan dosa, yang tadinya dia jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi setelah orang ini dikatakan syekh, tadi bila mana sudah berusia 40 tahun, ya udah tua deh. Ya. Tapi kalau emang menurut lughah tadi 40 tahun disebut syekh. Nah, dia taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Gimana kata sebagian hukama, ada orang tua dia tobat. Kata ba'dul hukama hasanatun, maka tobat yang dikerjakan, yang dilakukan oleh syekh tadi itu hasanatun, merupakan satu kebaikan. Ya. Nah, emang kalau kita udah tua mau kemana lagi udah? Ya, tobat udah. Istilah kata udah wal asri. Rasulul maut udah nampak. Rasulul maut udah kelihatan. Mana itu? Itu putih-putih di kepala kita Rasulul maut. Utusan kematian. Makanya uban itu makruh kita cabut deh. Kita cabut makruh tuh uban. Ada lagi orang kagak mau kelihatan tua, menolak tua. Disemir dia punya rambutnya. Disemir warna apa? Warna putih. Nah, itu nggak boleh kita kalau kita nyemir rambut pakai warna, disemir pakai warna hitam gitu, udah putih. Disemir sama dia pakai warna hitam, hukumnya haram. Wa harramu qidaba sya'rin bisawat li rajulin wa imra'atin la lil jihad. Jadi kalau ada laki nyemir rambutnya pakai warna hitam, nggak tahu kenapa disemir, apa nutupin putihnya apa gimana, atau memang mungkin biar kelihatan klimis, biar kelihatan hitamnya mengkilap gitu, kinclong hitamnya, disemir sama dia warna hitam, mau laki kayak ataupun perempuan, itu hukumnya haram kecuali memang buat berjihad. Kalau emang dia nyemir rambut hukumnya buat berjihad, biar musuh kalau lihat dia gentar gitu, ketakutan, wah gila ya, ini yang kita hadapin masih pada muda ini, nah, ketakutan dia ya, jadi ketakutan, padahal gagak, rambutnya doang hitam tapi tenaganya udah payah, nah, lari aja susah gitu kan. Nah jadi ditemin sama dia tuh, ditemin semuanya ya, nah, biar jadi musuh daun duluan itu ya. Nah itu boleh itu. Tapi kalau bukan buat itu tujuannya, maka diharapin. Nah, kalau antum selain hitam boleh deh, warna merah, mau pirang deh. Warna apa? Warna putih ada gak warna putih? Hah? Ada tapi jarang ya. Malah yang putih kita hitamin biar kelihatan. Warna hijau kayak umpamanya kayak ayam negeri itu yang dicek, warna pink gitu. Nah, ada kayak gitu? Ada. Itu kalau mau fadhol deh. Tapi kalau hitam kagak boleh, haram. Ya. Yeah. Nah jadi mau kemana lagi itu? Kalau udah umpamanya uban kita udah nampak, udah kelihatan kita, itu namanya Rasulul Maut udah datang sama kita. Mestinya kita sadar. Oh iya, yang tadinya rambut saya hitam sekarang udah mulai itu, sampai kumisnya putih, jenggotnya putih, sampai bulu hidung putih. Bulu hidung putih itu. Ada yang bulu hidungnya sampai satu lembar kelihatan putih itu. Ya. Nah, kudunya kita di situ apa? Sadar, ya. Badan kita udah mulai lemah. Kondisi kita, fisik kita udah mulai nggak kayak dulu lagi udah. Udah banyak yang dirasa, ya kan? Duduk nggak kuat lama, udah mulai pegel, kesemutan, itu. Encok, pinggang lah, mata lah, ada aja itu. Ya, gigi kita udah nggak kuat, makan semur, itu. Ya, menunjukkan apa? Udah tua. Gitu. Ya. Jadi yang udah tua mau ngapain lagi udah? Kalau nggak mau dekat Allah Taala, kalau dia nggak mau dekat ke majelis ilmu, kalau dia nggak mau dekat ke majelis taklim, mau kemana ya? Coba. Apa tempat yang kita cari di dunia ini? Apalagi udah dari kecil kita udah banyak main, dari kecil kita udah leha-leha, masa remaja kita habisin udah ini dan itu, udah mungkin udah kita kerjain, udah kita lakonin udah.
Sekarang istilah kata tinggal kita istiqomah deh. Tinggal istiqomah. Jadi sisa umur kita ini jangan kita sia-siain. Karena auqatuka umruka. Umruka ra'su malika. Auqatuka umruka. Umurmu itu, waktumu itu, kita menjalani hidup di alam dunia ini umur kita ini. Ya. Tadi pagi saya waktu nganter sekolah lihat gambar. Tapi ini gambar jadi bahan renungan buat kita. Kita nggak selamanya gagah. Ya. Gambar jadi diberuntun tuh. Dari bayi terus dia bayi dia bisa ngerondang gitu. Ngerondang tuh Kak? Merangkang. Nah, kita perhatiin tuh, kita di belakang dia tuh. Dia pakai mobil, kita motor. Kita perhatiin tuh gambar. Kita liatin tuh gambarnya. Dari dia bayi, kemudian merandang kayak gitu, kemudian dia belajar jalan, antar jatuh gitu. Sampai miring-miring belajar jalannya, kemudian tegak. Kemudian dia SD, kemudian dia SMP, SMA, kuliah, kerja. Udah kerja, tua lagi, bongkok pakai tongkat. Di hadapannya apa? Makbaroh. Di hadapannya kuburan. Artinya apa? Itulah perjalanan hidup kita, mau nggak mau, suka nggak suka, bakal kita lewatin itu semua. Kita mau nggak mau, suka nggak suka, siap nggak siap, itu semua bakal kita jalanin. Tua, habis masa tua, mau kemana lagi? Yang ada di hadapan kita, yang ada di depan kita, udah makbaroh, kuburan gitu. Kober, no. Itu. Coba gitu. Kalau kita nggak istiqomah, sekarang mau kapan lagi kita? Itu. Jadi beruntung antum nih, yang Allah Subhanahu Wa Taala kasih yang namanya taufik. Khalqu qudrati ta'ah fil abdi. Allah Taala ciptakan kemampuan orang itu untuk berbuat taat. Karena nggak semuanya Allah Taala kasih. Gitu. Yang belum bisa bergabung, yang belum bisa ibadah, kita doain, jangan kita sumpahin. Mungkin dulu kita juga begitu, gitu. Sekarang alhamdulillah kita lihat teman kita yang belum sama seperti kita, belum bisa dekat kepada Allah Ta'ala, kita doain dia biar dapat apa? Biar dapat taufik. Kayak gitu. Ya. Itu begitu. Ya. Jadi mau kemana lagi kita nih? Sisa umur kita kagak lama itu. Nggak bakal lama di alam dunia gitu. Ya. Nabi Nuh alaihi salam yang usianya 1450 tahun, dakwahnya 950, yang beriman cuma 80 orang. Bayangin tuh sudah. Ngajar lama-lama umpamanya yang ngaji cuma 8 orang. Kalau kita ngajar apa berhenti? Kadang-kadang ngaji gue males dah. Itu kan. Ya. Dakwah 950 tahun, usianya 1450 tahun, dakwah 950 tahun, tapi yang beriman kepada beliau cuma 80 orang. Beliau pernah ditanya, Nabi yang paling panjang umurnya, ya atwalal anbiya'i umuran, wahai Nabi yang paling panjang usianya, kaifa wajadtad dunia, bagaimana engkau rasakan hidup di alam dunia? Kata Nabi Nuh alaihissalam yang usianya ribuan tahun, 1450, wajadtu dunya kadarin laha babani dakhaltu min ahadihima wa kharajtu minal akhar. Yang namanya hidup di dunia kayak kita berada di dalam satu bangunan. Kadarin laha babani, laksana satu bangunan yang memiliki 2 pintu. Kita masuk dari satu pintu, keluar dari pintu yang lain. Itu cuman segitu doang itu. Itu Nabi Nuh yang usianya 1450. Dirasain hidup di dunia cuman bentar. Ya kalau kita, kita bakal hidup 100 tahun, apa lagi 1450. Ya. Usia kita 60 tahun, apalagi 60 tahun. Umatnya Nabi kan singkat banget. Ya. Itu yang 1450 aja beliau rasakan, ya kayak kita jalan masuk dari satu pintu keluar ke pintu yang lain, kira-kira berapa menit tapi berapa detik hitungannya.
Detik paling. Kita jalan dari sini ke situ berapa detik? Tuh, itu yang ribuan tahun, apalagi yang kita biasanya cuma 60 70. Itu. Jadi nggak lama kita hidupnya. Jadi kata sebagian hukama, yang namanya tobat dilakukan oleh orang yang sudah syekh, mendapatkan predikat syekh, maka tentunya kalau dia tobat itu bagus, itu baik. Yang memang dikatakan dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala bilang begini, mau yang udah pada tua ini, antum masih muda apa tua? Jadi kalau lihat dari wajahnya sih syekh semua ini. Ya, syekh awal itu kan deh. Ya kan? Oh. Apa yang Allah Ta'ala kata? Yang Nabi katakan di dalam hadis qudsinya, innallaha ta'ala yanzuru ila wajhi syekh sabahan wa masaan. Bahwa Allah Ta'ala memandang, melihat ke muka orang yang udah mendapatkan predikat syekh pagi dan sore. Jadi kita yang udah syekh ini dilihatin mulu sama Allah pagi sore, dilihatin sama Allah muka gitu. Apa yang Allah Ta'ala katakan? Ya abdi, hambaku yang udah syekh, yang udah tua itu. Ya. Qad kabura sinnuka. Usia ente udah lanjut. Udah tua gitu. Wa raqqa jilduka. Kulit udah pada mulai kendor. Kulitnya udah kendor. Udah apa istilahnya? Keriput, apa lagi? Kisut, ya? Bukan ngampleh, bukan. Lain kalau ngampleh sih. Kisut gitu. Udah mulai, gitu kan. Mau dibedakin kayak apa juga tetap aja. Kisut aja. Wadaqqa azmuka. Tulangmu udah mulai rapuh. Udah mulai rapuh, udah mulai keropos. Walaupun minum api juga tetap aja. Karena faktor usia. Coba antum nih, banyak gak keluhan nih sekarang? Ya, karena faktor usia kita. Kulit kita nih masih kenceng nih. Sekarang antum yang berubah, kendor pada. Kemarin kenceng kayaknya. Leher itu kan. Sekarang belipet. Nah, diginin. Coba antum, ada perubahan nggak dalam diri antum semuanya? Ada. Ya. Makanya mau kita tahu keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemahakuasaannya Allah Ta'ala, udah enggak usah jauh-jauh, pikirin dalam diri sendiri aja, banyak perubahan gitu. Ya. Waqtaraba ajaluka, kata Allah Ta'ala, telah tiba, dekat lagi ajalmu tiba. Ente mau kemana? Dikit lagi ada panggilan ntar. Istilah kata kalau ngontrak mah, dikit lagi ntar selesai kontrakan ente habis gitu. Wahana qudumuka ilayya, mau nggak mau, suka nggak suka, akan datang, tiba masanya engkau datang kepadaku. Hana qudumuka ilayya, tiba saatnya kedatanganmu terhadapku. Artinya engkau bakal datang kepadaku. Apa yang Allah Ta'ala kata? Fastahyi minni, ente kudunya malu sama aku. Ente kudu malu ente, kata Allah Ta'ala. Kenapa kita suruh malu sama Allah Ta'ala? Fa ana astahyi min syaibatika, maka sungguhnya aku pun merasa malu min syaibatika, tersebab ketuaanmu. Ane malu tuh rambut udah pada mulai putih, kata Allah Ta'ala. Ane malu sama ente udah mulai tua, ente udah mulai lemah, ente jalan udah mulai
dipapah. An u'adzibaka finnar, aku malu terhadapmu dikarenakan engkau sudah tua, untuk aku azab engkau di dalam api neraka. Jadi maksudnya udahlah, istiqomah ibadah, jangan sampai ente masuk dalam api neraka gitu. Kata Allah, aneh nggak tega kalau tua-tua diazab juga gitu. Itu begitu kata Allah Ta'ala. Oh, bagus tobat udah tua, bagus daripada kagak tobat sama sekali, terus menerus hanyut dalam kemaksiatan, ya kan? Mau tobat masih bagus. Oh, jadi ada rem dia, ada rem. Cuman emang nih remnya ini macam-macam kadang-kadang. Iya, kadang-kadang yang bikin orang rem ini tobat kepada Allah macam-macam. Karena dengan sebab kematian keluarganya, kematian anaknya, bisa begitu. Macam-macam. Allah Ta'ala kasih teguran, di balik teguran itu ada hikmahnya, kita kembali ke jalan Allah Ta'ala. Gitu. Usaha kita mungkin bangkrut, apa gimana, kita gulung tikar. Jadi ingat kita sama Allah. Oh iya, saya nggak pernah sujud kepada Allah. Taubat akhirnya. Yang tadinya kaya raya, banyak duit dia, sekarang dia jatuh miskin. Jadi mikir deh, tobat deh tuh. Oh iya, kemarin kemana aja saya banyak duit, saya nggak mau sedekah, saya nggak mau zakat. Inilah teguran dari Allah. Insaf dia. Jadi banyak jalannya gitu. Jadi antum kalau nemuin yang begitu-begitu, musibah, ujian, cobaan bagi antum, pasti di situ ada hikmahnya, ada kebaikan buat kita. Begitu. Nah, tobat dari orang yang sudah syekh itu baik, kata sebagian hukama. Walakinnaha minasyabbi ahsan. Akan tetapi bila mana tobat itu dikerjakan, dilakukan oleh pemuda, itu lebih baik lagi. Jadi kagak nunggu tua. Dari masa mudanya aja dia udah sadar itu. Dari masa mudanya aja dia udah tobat, udah kembali kepada Allah. Oh. Kata sebagian hukama, ahsan, itu lebih baik lagi, itu lebih bagus lagi. Bahkan kata Allah Ta'ala muji. Sampai dalam lafaz yang lain, dalam redaksi yang lain, Allah Ta'ala membanggakan para pemuda di hadapan para malaikat. Apa kata Allah Ta'ala? Unzuru ila abdi taraka syahwatahu min ajli. Yubahi bisyabi al-abid al-malaikata. Allah Ta'ala membanggakan, membanggakan siapa ya? Pemuda, seorang pemuda yang ahli ibadah di hadapan para malaikat. Malaikat, lihat para pemuda itu, para pemuda itu taraka syahwatahu, mereka tinggalkan syahwatnya, min ajli, dikarenakan aku. Ditinggalin syahwatnya itu, ditinggalin tuh yang sesuatu yang Allah Ta'ala nggak redoin tuh. Kenapa? Dia lebih baik mencari keredoannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ngaji di masjid, di musola. Primus, tau gak primus? Oh primus. Kalau dulu bilangnya primus, pria muka musola gitu. Tuh lihat tuh. Jadi Allah Ta'ala bangga tuh sama mereka tuh. Tapi di sini banyakkan orang tuanya, anak mudanya nih. Banyakkan sabnya, banyakkan syekhnya nih. Oh. Kita khawatir kalau banyakkan syekh doang, pemudanya nggak ada. Ini bagaimana kalau syekhnya udah pada nggak ada ini? Bener nggak? Pengajian kayak gini masih tetap eksis apa enggak? Masih tetap berjalan apa enggak? Makanya pemuda-pemuda nih kudunya nih, ayo nih, pemudanya kudu rajin, mesti. Jangan leha-leha. Jadi memang ada faktor yang dapat menyebabkan pemuda itu terjerumus dalam jurang dosa. Kata seorang pujangga Islam
mengatakan gini, inna syababa wal faraqa wal jidah mafsadatun lil mar'i ayya mafsadatin. Inna syaba, sungguhnya masa muda, wal faraqa, muda waktu banyak kosong cuman, ya, kagak ada kesibukan apa-apa, ngaji kagak, suruh sekolah ogah, ngaji kagak mau, majelis talim kagak mau. Wal jidah, kata punjangga Islam, masa muda ada, waktu luang deh ada, wal jidah, banyak duit lagi, banyak duit, kata punjangga Islam, mafsadatun lil mar'i ayya mafsadatin, maka ini dapat merusak pemuda tadi. Masih muda, banyak duit, leha-leha, waktu banyak, ya, tapi dia nggak gunain buat hal-hal yang maslahat buat dirinya, ya udah hancur deh, ya kan? Apa lagi tuh? Duit ada, masih muda lagi, ganteng lagi, nah, gitu kan? Pelet Jepang punya, pelet Jepang, ayo pelet Jepang, mobil dia punya kan? Nah, mau ngapain lagi? Ya. Jadi banyak terbukanya pintu-pintu fitnah bagi pemuda itu. Kalau nggak ada ajaran agama, bimbingan agama dari orang tuanya. Ya. Jadi istilah kata namanya masa-masa muda itu masa pencarian jati diri. Kita sering dengar ya, masa muda, masa pencarian jati diri, masa dia pengen tahu, masa ingin mencoba, itu anak muda. Masa pengen tahu, udah tahu, pengen tahu, nyobain pasti. Ini rasanya gimana nih? Ya. Apalagi sekarang dengan sangat mudahnya kan, HP gitu itu. Tergantung kita pakainya itu. Ya. Nah, gimana itu? Tinggal kita beli kuota, tinggal kita download tuh, yang mana aja pilih deh tuh. Kita pengen tahu, udah tahu, kayaknya enak nih, nyobain udah. Jadi panjang nggak tuh? Dari pengen tahu sekarang pengen nyobain, pengen nyocol dia. Kan pernah ada berita nenek-nenek 70 tahun diperkosa sama anak SD. Kenapa itu? Karena pengen apa? Akibat gara-gara pengen tahu awalnya tuh. Lihat video, akhirnya pengen apa? Pengen nyobain. Tuh. Bayangin tuh zaman sekarang. Bayangin zaman sekarang. Jadi bener-bener kita jagain deh bocah-bocah kita, anak-anak kita nih, jangan sampai lemah. Jangan sampai. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga anak keturunan kita semuanya. Ya. Oleh kita sering dengar yang namanya seks bebas. Menimpanya kepada siapa? Anak muda, remaja, anak sekolah. Ya. Kenapa itu? Oh, karena nggak ada bimbingan agama dari orang tuanya, karena jauh dari majelis ilmu. Yang pertama. Yang kedua apa? Karena bisa jadi kurangnya perhatian orang tua kepada anak tadi. Masa bodoh. Gue kerja cari duit buat lo, bilang begitu. Tapi perhatiannya sama anak kurang. Anak jam 10, anak jam 11 belum ada nyampe rumah nggak dicari. Masa bodoh. Biarin, ntar gue pulang deh mah. Begitu. Berarti kalau orang tua begitu ada perhatian nggak sama anak? Ada. Tapi kalau piaraan kita, kucing kita, ayam kita belum pulang gini hari, dicari gak tuh? Jadi mahalan kucing, mahalan binatang ketimbang anak itu. Jam 12, jam 1, apalagi malam minggu, jam 2 belum dicari tuh. Kagak khawatir orang tua, aneh itu gitu. Ya. Itu tuh yang terjadi seks bebas gara-gara itu.